Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas kami, tugas ekonometrika. Perkenalkan, nama saya Nazila Febria Putri, saya guru di sekitar. Jadi ini hasil presentasi kami. Baik, yang pertama itu ada tugas satu yang dimana silakan diuji dengan EView bagaimana jika salah satu variabel dihilangkan atau ditambah satu variabel yang tidak diperlukan. Di sini ada tabel titik satu datanya yang dimana hasil regresi linear yang sebelum diubah ini bisa kalian lihat di sini, dan ini hasil regresi linear sesudah diubah. Jadi ada hasil tabel perbandingan hasil regresi sebelum dan sesudah pengubahan. Yang pertama, aspeknya terdiri dari variabel independen. Sebelumnya itu tiga variabel yaitu CM, PL, VP, PGNP. Sesudah dua variabel CM, PLVP. Variabel independen yaitu ada CM, PLVP, PGNP. Yang kedua variabel CM, PL, PP, FP. Terus ada R squared-nya yang tiga variabel sebelumnya itu ada di angka 0,322804. Sesudahnya dua variabel yaitu di angka 0,307388. Ini ada adjust R squared-nya yaitu di angka 0,2600207 dan yang sesudah di angka 0,259622. Prob, propnya atau probabilitasnya atau F statistiknya di angka 0,1111197 yang atau disebut tidak signifikan. Sedangkan yang sesudah itu di angka 0,048896 atau signifikan. Variabel tidak signifikannya pada sebelumnya itu di PGNP atau p-value-nya di angka 0,8014. Yang di sesudah itu tidak ada variabel yang tidak signifikan. Nah, keterangannya bisa disebut pada sebelum tiga variabel yaitu model kurang baik karena ada variabel tidak relevan. Pada sesudah dua variabel yaitu di model lebih sederhana dan signifikan. Lalu yang terakhir interpretasinya pada regresi awal penggunaan variabel CM, FL, FP, dan PGNP menunjukkan bahwa variabel PGNP tidak signifikan dalam mempengaruhi TFR atau p-value-nya sebesar 0,8014. Oleh karena itu, PGNP dihilangkan dari model. Setelah penghapusan kualitas model meningkat ditandai dengan nilai probabilitas atau F statistik menjadi 0,0488 yang menunjukkan model secara keseluruhan signifikan pada tingkat 5%. Model baru ini menjadi lebih sederhana, namun tetap mampu menjelaskan variasi TFR dengan baik. Selanjutnya tugas 2 yaitu pada data tabel 7.3 atau cross section, silakan lakukan pengujian untuk lilin dan log-log. Nah, ini ada tabel 7.3 bisa dilihat, ada tiga variabel. Lalu hasil pengujian untuk lin-linnya ini hasilnya bisa dilihat. Nah, lalu untuk hasil interpretasinya sendiri, yang pertama itu bentuk bersama regresinya yang didapat itu Y sama dengan 233,621,6 plus 74,927 dikali L plus 9,952 dikali K. Artinya yang intersection-nya itu pada angka 233,621,6 itu jika jumlah tenaga kerja atau L dan model K adalah 0, maka output atau Y diperkirakan sebesar angka tadi per unit. Namun karena ini tidak realistis secara ekonomi atau tidak mungkin produksi tanpa input, biasanya intercept tidak terlalu penting secara interpretasi dalam konteks ini. Lalu selanjutnya koefisien atau L di angka 47,927. Jika jumlah tenaga kerja meningkat 1 unit dan modal tetap, maka output atau Y akan meningkat sebesar 47,927 unit tadi. Lalu koefisien K pada angka 9,952, yang berarti jika jumlah modal meningkat 1 unit dan tenaga kerja tetap, maka output atau Y akan meningkat sekitar 9,952 unit. Lalu yang kedua, statistik uji signifikannya yaitu tenaga kerja atau L dan modal atau K-nya signifikan secara statistik karena p-value yang dapat adalah 0 atau lebih kecil dari 0,5. Artinya, kedua variabel ini secara signifikan mempengaruhi output Y.
intercept tidak signifikan, P sama dengan 0,85. Tapi ini bukan masalah besar karena fokus utama ada pada L dan K. Lalu yang ketiga, goodness of fit-nya atau kebaikan model. Yang didapat itu R squared-nya sama dengan 0,9811 atau model menjelaskan 98,11% variasi output Y. Artinya, model sangat baik dalam menjelaskan hubungan antara L, K, dan Y. Nah, lalu F statistiknya 1243,514 dan p-value-nya sama dengan 0. Artinya model regresi secara keseluruhan signifikan. Lalu kesimpulan pada model ini yaitu model ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dan model berpengaruh positif dan signifikan terhadap output. Model juga sangat baik secara statistik atau R kuadrat tinggi, p-value signifikan. Jadi kamu bisa menyimpulkan bahwa peningkatan tenaga kerja dan modal akan meningkatkan output pada unit-unit yang kamu observasi atau cross section. Lalu selanjutnya ada hasil pengujian pada log-lognya. Ini bisa dilihat hasilnya. Nah, lalu untuk hasil interpretasinya, berdasarkan hasil estimasi regresi log-lognya diperoleh persamaan yaitu Y sama dengan 3,8876 plus 0,468 dikaliin L plus 0,5213 log K. Model ini menggunakan bentuk logaritmik pada semua variabel, sehingga koefisien yang dihasilkan dapat diinterpretasikan sebagai elastis, yaitu seberapa besar presentasi perubahan output Y akibat 1% pada variabel input. Yang pertama, koefisien log atau L-nya yang didapat angka 0,4683 menunjukkan bahwa jika jumlah tenaga kerja meningkat sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,4683%. Dengan asumsi variabel model tetap, artinya elastisitas output terhadap tenaga kerja adalah 0,4683 tadi, atau bersifat positif dan inelastis. Karena kurang dari 1. Ini menunjukkan bahwa kontribusi tenaga kerja terhadap output cukup besar namun tidak proporsional 1:1. Lalu yang kedua, koefisien log K, yang mana pada angka 0,5213 menunjukkan bahwa jika jumlah modal meningkat sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,5213%. Dengan asumsi jumlah tenaga kerja tetap, elastisitas ini juga positif dan inelastis. Artinya model berperan penting terhadap peningkatan output. Namun setiap kenaikan 1%, modal hanya mampu menaikkan output sebesar sekitar 0,52%. Yang ketiga, intercept atau C, yaitu 3,8876 intercept dalam model log-log tidak memiliki interpretasi langsung secara ekonomis, tetapi diperlukan dalam model untuk mengakomodasi nilai rata-rata dari log output saat semua variabel independen berada pada kondisi tertentu. Yang keempat, nilai R square-nya sama dengan 0,9642. Ini berarti bahwa sekitar 96,42% variasi output dapat dijelaskan oleh variasi dalam tenaga kerja dan modal. Artinya, model memiliki kekuatan penjelas yang sangat baik. Yang kelima, uji signifikan seluruh variabel independen memiliki nilai p-value-nya sama dengan 0, yang menunjukkan bahwa secara statistik, variabel tenaga kerja dan modal berpengaruh signifikan terhadap output pada tingkat signifikan 5%. Kesimpulan pada model ini, yaitu model Laclaude menunjukkan bahwa tenaga kerja dan modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap output. Namun, kedua bersifat inelastis, yang berarti peningkatan dalam input tidak memberikan peningkatan output yang sama besar dalam presentase. Meskipun demikian, model ini secara keseluruhan cukup kuat dalam menjelaskan variasi output dan dapat diandalkan dalam analisis produksi atau pertumbuhan ekonomi berdasarkan input-input utama seperti tenaga kerja dan modal. Kemudian tugas 3 yaitu tugasnya silakan pilih salah satu data yang terdapat pada buku Gujarati Capture 6 terkhusus bagian materi 6.5 sampai 6.7 yaitu membahas model log, log-lin, dan resiprokal. Kemudian lakukan estimasi untuk log dan log-lin serta berikan interpretasinya. Jadi ini tabel dari materi 6.7, ini bisa dilihat tabelnya. Ini hasil pengujian log-nya, di mana hasil interpretasinya yaitu log infrared sama dengan beta 0 plus beta 1 dikali unred plus standar error, di mana infrared adalah tingkat inflasi dan unrednya tingkat pengangguran.
hasil estimasinya yaitu log infrared itu sama dengan 0,6521 plus 0,1256 dikali unrad. Interpretasi koefisiennya yaitu C-nya sama dengan 0,6521. Ini adalah nilai log dari tingkat inflasi ketika tingkat pengangguran unrad adalah 0. Tidak memiliki interpretasi praktis langsung, tapi tetap dibutuhkan dalam model. Kemudian koefisien unrad sama dengan 0,1256. Karena ini model Locklin, koefisien dapat diartikan sebagai berikut. Jika tingkat pengangguran naik 1 unit, misalnya dari 5% ke 6%, maka tingkat inflasinya akan meningkat sekitar 12,56% dengan asumsi variabel lain tetap. Kemudian statistik uji signifikansi. R-squared-nya sama dengan 0,0745, hanya sekitar 7,45%. Variasi dari log inflasi yang dapat dijelaskan oleh tingkat pengangguran. Ini menunjukkan model sangat lemah dalam menjelaskan hubungan ini. Kemudian ada adjust R square sama dengan 0,0325 yang bahkan lebih rendah karena hanya ada satu variabel independen. Kemudian ada p-value unrad sama dengan 0,1968 yang lebih besar dari 0,05, sehingga secara statistik variabel pengangguran tidak signifikan memengaruhi inflasi pada tingkat signifikan 5%. Kemudian probabilitas F statistik sama dengan 0,1968, yang dimana mendukung kesimpulan di atas model secara keseluruhan tidak signifikan. Jadi kesimpulan model Locklin ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap inflasi, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Kemampuan model dalam menjelaskan variasi inflasi sangat lemah atau R-squared-nya rendah, sehingga hubungan antara pengangguran dan inflasi dalam periode data 1960 sampai 1983 berdasarkan model ini tidak dapat dianggap kuat dan meyakinkan. Kemudian kita masuk dalam pengujian hasil Locklin-nya. Ini hasil EVO-nya. Kemudian hasil persamaan regresinya yaitu log infrared sama dengan 0,652151 plus 0,125575 unrad. Variabel dependennya atau Y-nya itu log infrared, yaitu logaritma dari tingkat inflasi. Sedangkan variabel independen atau X-nya, yaitu tingkat pengangguran dalam bentuk linier. Ini unrad-nya. Kemudian interpretasi koefisiennya. C-nya itu sama dengan 0,652151. Ini menunjukkan nilai log dari tingkat inflasi ketika unrad sama dengan 0. Namun, dalam praktiknya tidak terlalu relevan secara ekonomis karena tingkat pengangguran 0% hampir tidak mungkin. Kemudian koefisien unrad-nya sama dengan 0,125575 karena ini model Locklin. Interpretasi koefisien adalah sebagai berikut. Setiap kenaikan 1 unit, misalnya 1%, dalam tingkat pengangguran akan meningkatkan tingkat inflasi sekitar 12,56% dengan asumsi faktor lain tetap. Kemudian masuk ke dalam statistik modelnya yaitu R-squared-nya sama dengan 0,0745, artinya hanya sekitar 7,45% variasi dalam log inflasi yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam tingkat pengangguran. Ini menunjukkan bahwa kemampuan model menjelaskan hubungan antara kedua variabel sangat rendah. Kemudian adjust R-squared-nya yaitu 0,0325. Setelah penyesuaian terhadap jumlah variabel dalam model, nilai ini bahkan lebih rendah mengindikasikan model kurang tepat. Kemudian standar error of regression-nya yaitu 0,785004. Ini menunjukkan seberapa jauh prediksi model dari nilai aktual log atau infrared dalam skala logaritmik. Kemudian tes statistik untuk unrad-nya itu sama dengan 1,331000 dengan p-value-nya 0,1968 karena p-value-nya lebih besar dari
0,5, maka koefisien unretnya tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikan 5%. Artinya, tidak ada bukti cukup bahwa pengangguran secara nyata mempengaruhi inflasi dalam periode tersebut. Kemudian, probabilitas atau efek statistiknya sama dengan 0,196819. Sama seperti uji T di atas, uji F juga menunjukkan bahwa model secara keseluruhan tidak signifikan. Durbin-Watson statnya itu sama dengan 0,3081. Ini sangat rendah, menunjukkan adanya indikasi kuat autokorelasi positif pada residual yang melanggar asumsi klasik regresi dan bisa membuat estimasi kurang dapat dipercaya. Jadi kesimpulannya yaitu meskipun secara teori pengangguran bisa mempengaruhi inflasi, dalam model Locklin ini pengaruhnya tidak signifikan secara statistik. Nilai R-squared-nya sangat rendah, menunjukkan model tidak baik dalam menjelaskan variasi inflasi. Terdapat indikasi autokorelasi yang kuat atau Durbin-Watson yang sangat rendah, sehingga perlu dilakukan perbaikan model seperti menggunakan variabel tambahan, modifikasi bentuk model, atau uji autokorelasi lebih lanjut. Jadi begitu presentasi tugas ekonometrika kami. Apabila ada kesalahan dalam membaca, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.